A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat ketenangan, keimanan yang terus Allah tambahkan ke dalam hati kita. Salawat beriringan salam pada baginda Nabi Yunus Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali dalam halaqah tadabbur. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tadabbur firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya pada waktu itu untuk berperang. Jadi perintah perang ini sudah diwajibkan. Kebanyakan para ulama tafsir mengatakan ini setelah peristiwa hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena di Mekah tidak mungkin dilakukan perang, jumlah dan kematangan kaum muslimin yang masih dalam proses pembinaan. Ketika mereka sudah sampai di Madinah, Allah Subhanahu wa taala mulai memerintahkan ibadah-ibadah yang sifatnya syariat, dan salah satunya adalah perperangan. Wa huwa kurhun lakum. Perintah atau ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para sahabat Rasulullah pada saat itu adalah sesuatu yang secara naluri kemanusiaan adalah sesuatu yang berat, kurhun. Bisa jadi ini sesuatu yang sangat tidak diinginkan secara fitrah, karena kan kita manusia ini tidak menyukai hal-hal yang sifatnya berat dan menyakiti. Fitrah kita adalah kita suka kepada hal-hal yang baik, yang senang, dan kita juga senang melihat
Kemudian wa asa an tuhibbu syai'a, kita mengira ada sesuatu yang menurut kita itu baik untuk kita, tetapi kita tidak mengetahui efek atau akibat kedepannya. Bagaimana? Apakah dia tetap akan baik untuk kita sesuatu itu atau tidak? Lalu Allah katakan, wa huwa syarrul lakum. Sebenarnya yang kita kira baik itu nanti akan berakibat sesuatu yang menurut kita senang, itu sesuatu yang menurut kita untuk kita pas, padahal menurut Allah adalah, dan Allah mengetahui tentunya dengan ilmunya, wa huwa syarrul lakum, itu bisa mendatangkan keburukan, buruk bagi kita. Kemudian Allah tegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, jadi ilmunya Allah Subhanahu wa taala dari semenjak kita belum ada sampai kita diwafatkan, bahkan sampai alam ini berakhir, Allah lebih mengetahui karena Allah qadim, Allah lebih dahulu, dan Allah lah yang telah menetapkan ketetapannya buat kita. Jadi Allah ya'lam, Allah mengetahui. Dan kita betul-betul la ta'lamun, kita tidak mengetahui, kecuali yang sudah terjadi. Lalu berdasarkan keilmuan yang sudah terjadi ini, kita menganalisa kemungkinan-kemungkinan untuk masa depan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, di sini kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala diminta oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mempunyai husnuzan, prasangka baik terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu akan mempengaruhi pola hidup kita, cara hidup kita. Kaum muslimin diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita orang-orang beriman ini, untuk selalu menatap kehidupan ini dengan tatapan yang optimis, tatapan yang baik. Ini juga berkaitan dengan bagaimana cara kita melihat ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala berupa takdir. Pola hidup seseorang atau kita itu sangat ditentukan dengan bagaimana cara kita melihat masa depan kita. Maka dari kecil kita dibiasakan untuk membangun yang disebut dengan cita-cita atau harapan. Kenapa? Karena ini akan memberikan rasa optimis ke dalam diri seseorang. Apabila di dalam dirinya tidak memiliki harapan, maka dia akan menjadi orang yang selalu berada di dalam jurang kelemahan yang kita bahasakan dengan pesimis. Kaum muslimin yang Allah muliakan, di dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, hadis qudsi, Rasulullah mengatakan, anallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, inda dhanni abdi bi, inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Jadi bagaimana kita memprasangkakan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, nah itulah yang nantinya akan terjadi, tentu dengan prasangka yang benar. Hadisnya dilanjutkan oleh Rasulullah, wa ana ma'ahu idza dzakarani, Allah Subhanahu wa taala selalu bersama, ma'ahu, bersama hambanya apabila hambanya selalu mengingatnya.
fa idza dzakarani fi nafsi dzakartahu fi nafsi. Apabila hambaku mengingatnya dalam dirinya, apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita di kemuliaannya, di keagungannya. Apabila hamba Allah mengingatnya fi mala'i, maka Allah akan mengingatnya fi mala'i khairim minhum. Ya. Inilah janji Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang kita prasangkakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang nanti akan menjadi dasar cara bertindak kita. Orang yang di dalam cara berfikirnya bahwa Allah selalu baik dan memberikan yang terbaik, maka di dalam menerima atau menjalankan perintah-perintah agama itu dijalankan dengan penuh kecintaan, dengan penuh pengharapan. Berbeda dengan orang yang berfikirnya selalu berfikir negatif, ya, mereka berfikir bahwa mereka selalu mendapatkan sesuatu yang buruk, ya. Biasanya ini memang berangkat dari kelemahan iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kelemahan itu diakibatkan oleh rendahnya kemampuan atau keilmuan seseorang dalam bermakrifah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak sinkron antara keilmuan atau makrifahnya dengan ubudiyahnya. Ada orang yang punya keilmuan terhadap Allah Subhanahu wa taala luar biasa, makrifahnya atau kita sebut dengan ilmu akidahnya, tapi secara ubudiyahnya begitu lemah, ya. Dia tidak menjalankan perintah Allah, dia tidak meninggalkan larangan Allah, maka tidak terjadi sinkronisasi yang melahirkan keimanan. Ya. Berbeda dengan orang yang mungkin secara pemahaman keilmuan pas atau cukup, tetapi ia mengamalkan ubudiyahnya, lalu terjadi sinkronisasi di dalam tahapan rukun agama yang tiga itu antara akidah, syariah, dan akhlak, maka muncullah yang kita sebut dengan keimanan. Maka oleh karena itu kaum muslimin, kita tidak boleh memprasangkakan sesuatu yang menurut kita, ya, itu tidak baik di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyampaikan kita diminta untuk berdoa, ya, berdoa dalam keadaan mukinuna bil ijabah. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, ketahuilah kata Rasulullah SAW, innallaha la yastajibu du'a, sesungguhnya Allah tidak akan menjawab doa yang mana min qalbin ghafilin lah. Jadi Allah tidak akan menjawab doa seseorang yang hatinya, ya, yang doanya itu berangkat dari hati yang lalai. Lalai ini bagaimana? Ghafil ini bagaimana? Yaitu dia antara yakin atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak bisa mengungkap tabir yang menutup antara dirinya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang salah satu termasuk kepada ghafil. Kenapa ghafil, hati kita bisa ghafil? Pertama, karena memang kosong dari maknawiyah terhadap zikrullah. Yang kedua, memang tidak bertambahnya kemampuan secara keilmuan yang bisa menghantarkan kepada kuatnya hati orang-orang beriman. Kemudian para ulama kita juga menyampaikan salah satu ungkapan di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah mengatakan rahimahullah,
apabila in lam tuhsin zannaka, apabila kita tidak mampu tuhsin zannaka, berprasangka yang baik, li ajli wasfi, dikarenakan keagungan Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta minimal kita berprasangka yang baik terhadap apa yang sudah Allah berikan. Jadi kan sebenarnya apa yang ada di alam ini itu adalah kebaikan Allah kepada kita. Jadi zon kita harusnya husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Nah, kadang ini tertutup, terhijab dari kita, sehingga minimal kata Ibnu Athaillah, kita berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sudah kita rasakan, dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Minimal kita berhusnuzon kepada Allah dari umur yang sudah Allah berikan kepada kita, bahwa kita sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan untuk lahir di muka bumi ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu bagi kita yang memiliki kesehatan, jika dibandingkan daripada orang yang sakit, tentu ini adalah kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita bisa menggunakan mata, penciuman, mulut bisa berbicara dengan baik, mengambil narasi kata-kata yang penuh hikmah, kulit bisa meraba, jantung masih bergerak, tangan, kaki. Bukankah ini karunia Allah Subhanahu wa taala? Lalu tidakkah kita bisa membuat husnuzan, prasangka yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang Allah berikan kepadanya ujian? Maka berlaku ayat tadi, asa antakrahu syai'an. Ya. Kita jangan sampai mengira ujian itu buruk buat kita. Di sisi lain ternyata ujian dan musibah yang Allah berikan itu adalah bahagian dari proses kita, mematangkan kita, dan juga ternyata bisa menghapuskan dari nilai-nilai negatif yang mungkin pernah kita perbuat, sehingga nanti ketika dalam hisab, di dalam masa penghitungan Allah Subhanahu wa taala, karena di dunia kita selalu menghadapi ujian demi ujian, dan kita hadapi itu dengan penuh ketabahan, keridhaan, sesuai dengan tuntunan yang Allah perintahkan dan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka itu menjadi penghapus sekaligus dia mengangkat derajat-derajat kita. Kaum muslimin yang Allah muliakan, maka seorang mukmin dia harus selalu membangun persepsi yang baik terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai persepsi kita yang lemah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang tidak husnuzon terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, itu menyebabkan semakin buruknya pola hidup kita, cara hidup kita. Kita menjadi tidak optimal di dalam menjalankan ubudiyah kita. Tapi memang ini sesuatu yang harus sejalan antara konsepsi, yaitu seorang yang beriman harus terus menambah keilmuannya, karena ketika keilmuan kita dalam berakidah itu lemah, kita akan mulai lemah pula dalam memahami takdir, dalam memahami keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus terus menguatkan ubudiyah kita. Setiap kita harus memiliki ubudiyah yang nantinya akan menjadi alat sebagai wasilah untuk mendapatkan rasa keimanan tadi. Kita menambah keyakinan bahwa
Allah Maha Mulia, Allah memiliki keagungan, semua yang Allah berikan baik. Inna lahu khair, apapun yang Allah berikan itu adalah kebaikan tentunya. Dan Allah tidak pernah menzalimi, ya. Tetapi rasanya tidak akan semakin kuat ke dalam keimanan, ke dalam kalbu kita, kalau tidak kita iri dengan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kerangka syariah ubudiyah itu menancapkan keimanan semakin kuat di dalam diri seorang mukmin. Salat yang kita lakukan, tilawatil Quran, ibadah-ibadah yang lain adalah dalam rangka menjemput rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu membuka ruang bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Maka semakin bisalah kita menghadapi Allah, zat yang maha sempurna itu, dengan kelemahan yang kita miliki, ya. Menjadi sesuatu yang mesti dan wajar tentunya Allah menjawab doa-doa kita, karena memang tiada yang bisa menjawab doa-doa kita, tiada yang bisa mengabulkan doa-doa kita kecuali memang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang tidak mungkin rasanya kita akan menggantungkan harapan dan doa kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruang ini terbuka karena ternyata memang kita adalah makhluk yang lemah, dan yang maha sempurna, maha mengetahui tadi, bahwa yang paling tahu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah modal kita untuk menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berubudiyah. Kenapa kita menangis? Kenapa kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya karena kita lemah. Karena kita memang tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali atas izin dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang terus kita perkuat, kita pertajam di dalam keseharian kita. Mudah-mudahan semakin hari keyakinan kita semakin bertambah dengan cara Allah membuka tabir hijab. Jadi semakin tipis prasangka negatif diakibatkan adanya ilmu dan hikmah yang Allah berikan kepada kita. Nah, di saat itu orang-orang beriman, ya, dengan konsistennya, dengan kesabarannya berubudiyah kepada Allah, maka wajar kita melihat orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang yang Allah muliakan di dalam catatan-catatan sejarah, mereka mendapatkan makom-makom yang luar biasa seperti makom syukur. Kenapa? Karena kesabaran yang luar biasa tadi di dalam berubudiyah yang dibangun atas dasar husnuzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari penuh bahwa kita adalah hamba yang lemah, ya, yang tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Lalu Allah berikan kepadanya, kepada orang-orang yang istiqomah ini, kemampuan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak cerita, kisah-kisah para ulama, orang-orang soleh yang kita dengar, mereka bahkan merasa sedih ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengujinya. Ya, jadi kalau sudah beberapa hari melewati perjalanan hidupnya, lalu tidak ada ujian yang Allah berikan kepadanya, ia merasa seakan-akan Allah melupakannya. Nah, ini kan ungkapan kisah-kisah yang kadang secara logika sederhana kita orang awam susah untuk menjangkaunya. Masa ada orang yang dia mengharapkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala?
Nah, ini tentu bisa kita jangkau apabila kita menyadari bahwa kita makhluk yang lemah. Kadang dengan sentuhan ujian-ujian itulah kita bisa merasakan kedekatan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita meyakini firman Allah tadi bahwa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum, atau sebaliknya asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jangan kita hanya mengandalkan prasangka-prasangka kita, karena sesungguhnya Allahu ya'lam, Allah Maha mengetahui, wa nahnu la na'lam. Kita betul-betul lemah, kita betul-betul tidak mengetahui. Nah, berangkat dari keyakinan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan kita ya, dalam menjalani proses kehidupan ini. Ujian ini betul-betul sangat berat, dan semakin hari tentu kita akan menjalaninya terus, karena tiada perjalanan kehidupan tanpa ujian. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan berbagai cara. Kadang bisa jadi Allah membuka tabir hikmah dengan cara Allah berikan musibah, atau dengan perantara kita melihat musibah yang dihantarkan kepada orang-orang di sekitar kita, pada orang-orang yang kita sayangi dan sebagainya. Dan tentu capaian akhir yang ingin kita capai adalah kita mampu bersyukur dalam setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.